Soal yang pertama mengenai mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika benar lawan benar. Biasanya mencoba melihat mana yang lebih bermanfaat atau lebih berguna. Itu yang akan dilihat. Kalau rujukan moral benar lawan salah, ya kita pasti memilih yang benar untuk membuat keputusan. Itu yang soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, dalam mengambil keputusan tentang kasus di mana kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, ya kita akan melihat secara jauh ya, yang itu tadi lebih bermanfaat bagi kebanyakan, lebih besar manfaatnya bagi kepentingan umum, bagi kepentingan sekolah, itu yang akan diambil untuk menjadi suatu keputusan. Ya, untuk mengambil keputusan selama ini setelah melihat hal-hal atau persoalan yang harus diputuskan, selain melihat diri sendiri ya, juga meminta pertimbangan dari orang-orang atau pihak-pihak yang selama ini bisa dimintai masukannya. Itu yang biasa kami lakukan. Jadi tidak berdasarkan pemikiran sendiri, tapi juga masukan dari orang lain, atau juga melihat pengalaman-pengalaman orang lain, atau juga bisa dari membaca-baca buku. Oh, ini soalnya seperti ini, apakah ada solusinya berdasarkan buku, seperti itu. Jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk memutuskan satu masalah. Untuk masalah dilema etika selama ini, hal-hal yang saya anggap efektif ya kita lihat dari segi moral ya, atau dari kepercayaan kita menurut hukum seperti apa, menurut agama seperti apa, itu yang menjadi pedoman ya. Selain tadi meminta masukan dari beberapa orang, tapi juga melihat persoalan itu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak, dilihat dari sudut agama, juga dilihat dari moral. Itu yang selama ini saya coba untuk menjalankannya. Oke, untuk soal yang nomor 5, merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika. Apabila persoalan itu bisa berbeda dipandang dari kepercayaan masing-masing orang. Nah, itu yang menjadi tantangan sendiri. Di kepercayaan orang lain bisa dianggap bisa, tapi di tempat kepercayaan orang lain tidak bisa. Itu yang merupakan tantangan. Nah, biasanya kalau hal seperti ini, maka kita mengambil bagaimana persoalan itu dipandang dari segi hukum, karena biasanya kalau dilihat dari segi hukum itu semua dalam taraf yang sama. Itu jadi itu yang menjadi tantangan kalau persoalan itu menyangkut dua pemahaman yang berbeda dari satu persoalan yang bisa dilihat bersegi berbeda karena keyakinan atau kepercayaan dari pihak-pihak yang bermasalah. Itu. Untuk menyelesaikan masalah yang dilema etika biasanya tidak bisa langsung diputuskan di tempat ya, jadi perlu kita mempelajarinya. Jadi setelah mendengar, melihat, membaca persoalan kasus yang ada,
bisa kita minta pertimbangan orang lain, atau kemudian juga membaca dari kasus sejenis yang pernah terjadi. Kemudian juga bisa membaca dari referensi atau mencari pemahaman dari segi moral atau dari segi hukum. Kemudian kalau sudah semua kita melihat persoalan dari beberapa sudut pandang, biasanya kita juga meminta pertimbangan mengambil keputusan, tapi minta pertimbangan orang lain lagi yang bisa kita anggap punya pengetahuan yang cukup. Bagaimana kalau seperti ini keputusannya? Kemudian dari situ akan menjadi dialog dulu, baru kalau sudah berjalan dialog dengan beberapa pihak, kemudian bisa mengambil satu keputusan. Selama ini dalam membantu saya untuk memutuskan persoalan dan faktor-faktor dilema etika, biasanya ya tadi bicara dengan orang yang kita anggap mampu berpikir lebih luas. Kemudian juga faktor-faktor pendukung, yaitu tadi banyak baca, banyak melihat kasus yang senada, jadi bisa belajar dari pengalaman orang lain untuk menghadapi masalah-masalah yang sama. Itu faktor pendukungnya, karena biasanya dalam hal pendidikan itu banyak hal permasalahan hampir sama. Pembelajaran yang bisa saya dapatkan dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika, bahwa pertama, kita tidak menyadari bahwa tidak bisa menguasai semua persoalan pemahaman yang lengkap, maka perlu bekerja sama dengan orang lain. Kemudian juga banyak belajar dari pengalaman-pengalaman sejenis yang ada, juga membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan persoalan yang ada, jadi terbuka pada pendapat orang lain. Dan itu tadi, mau belajar dan belajar untuk menambah pengetahuan, terlebih nambah kebijaksanaan di dalam memutuskan suatu persoalan. Itu, terima kasih.